Bayangkan, malam itu suasana rumah begitu tenang. Udara sejuk, lampu sudah dipadamkan, dan Anda terlelap dalam tidur yang nyaman. Semua terasa damai, sampai tiba-tiba, tubuh Anda terasa berat. Mata sulit dibuka, lidah sulit digerakkan, dan satu sisi tubuh tak bisa digerakkan sama sekali. Keluarga panik, suara-suara terdengar samar, dan sebelum sempat memahami apa yang terjadi, Anda sudah dibawa ke rumah sakit. Dokter berkata, "Ini stroke, Bu. Untung cepat dibawa ke sini." Dan yang lebih mengejutkan lagi, penyebabnya bukan hanya makanan berlemak, bukan hanya darah tinggi, tetapi cara Anda tidur malam itu. Banyak lansia tidak tahu bahwa posisi tidur tertentu ternyata bisa memicu stroke mendadak saat sedang terlelap. Bukan hanya karena usia atau penyakit bawaan, tapi karena aliran darah ke otak terganggu diam-diam sepanjang malam. Yang lebih menakutkan, kita sering melakukan posisi ini tanpa sadar, bahkan menganggapnya nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat penuh semangat untuk seluruh sahabat lansia dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit berbahaya, dan diberi umur panjang yang berkah. Amin. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak dan Ibu yang baru pertama kali mampir di channel ini. Di sini, kita akan membahas berbagai informasi kesehatan yang penting sekali untuk para lansia, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Karena kesehatan adalah harta yang tak ternilai, apalagi di usia senja. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Kenapa? Supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasi penting seperti ini, informasi yang bisa menjadi pembeda antara sehat dan sakit, bahkan antara hidup dan mati. Salam hangat dari kota Solo, untuk sahabat-sahabat lansia dari Sabang sampai Merauke, dari desa sampai kota, dan juga yang mungkin sedang berada di luar negeri. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, ingatlah, malam ini, posisi tidur Anda mungkin menentukan bagaimana kondisi kesehatan Anda besok pagi. Di video ini, saya akan membongkar satu posisi tidur yang ternyata bisa memicu stroke mendadak. Tidak hanya itu, saya juga akan jelaskan apa yang terjadi pada tubuh saat kita tidur dengan posisi ini. Mengapa risikonya tinggi sekali untuk lansia, dan tentu saja, saya akan berikan tips posisi tidur yang aman agar kita bisa tidur nyenyak tanpa takut terserang stroke di tengah malam. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu menonton sampai akhir, karena saya yakin setelah mengetahui faktanya, malam ini Bapak dan Ibu akan berpikir dua kali sebelum memposisikan tubuh saat tidur. Jangan sampai kita menyesal karena menganggap remeh sesuatu yang sebenarnya bisa kita cegah dengan mudah. Sahabat lansia yang saya cintai, sebelum kita membahas posisi tidur yang berbahaya itu, mari kita pahami dulu mengapa posisi tidur bisa menjadi masalah besar, terutama bagi orang di usia lanjut. Banyak dari kita menganggap stroke hanya datang karena makanan berlemak, kolesterol tinggi, atau tekanan darah yang melonjak. Itu memang benar, tapi bukan satu-satunya penyebab. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terhenti atau sangat berkurang, sehingga jaringan otak kekurangan oksigen dan nutrisi. Dalam beberapa menit saja, sel-sel otak bisa mulai mati. Nah, aliran darah ini bisa terganggu bukan hanya karena penyumbatan oleh lemak atau bekuan darah, tapi juga karena tekanan mekanis dari luar, misalnya saat posisi leher atau kepala kita membuat pembuluh darah tertekan terlalu lama. Banyak penelitian medis menunjukkan, saat kita tidur, terutama di posisi tertentu, pembuluh darah di leher dapat terlipat atau terjepit. Akibatnya, darah yang seharusnya mengalir lancar ke otak menjadi tersendat. Dan kalau ini terjadi pada lansia yang sudah memiliki plak kolesterol di arteri, risiko plak itu pecah dan membentuk gumpalan darah sangat besar. Gumpalan inilah yang bisa mengunci aliran darah ke otak, memicu stroke mendadak. Lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian besar lansia tidak sadar bahwa mereka tidur di posisi berisiko itu. Kita sering memilih posisi tidur yang terasa paling nyaman, tapi lupa bahwa tubuh kita di usia tua tidak lagi sekuat dulu. Pembuluh darah kita tidak lagi elastis seperti saat muda. Tekanan sedikit saja, apalagi selama berjam-jam, bisa berakibat fatal. Sahabat lansia mungkin pernah mendengar kasus orang yang sehat-sehat saja sebelum tidur, tapi paginya ditemukan sulit bicara, separuh tubuh lumpuh, atau bahkan tidak sadarkan diri. Banyak keluarga kaget, karena sehari sebelumnya orang itu terlihat segar bugar. Seringkali, ini bukan semata-mata karena stroke menyerang tiba-tiba, tanpa alasan.
melainkan karena ada proses yang berlangsung diam-diam saat ia tidur. Di usia lanjut, tidur memang menjadi waktu emas bagi tubuh untuk memperbaiki sel dan mengistirahatkan organ. Tapi kalau posisi tidur kita justru menghambat aliran darah atau menekan saraf, waktu emas itu berubah menjadi waktu berbahaya. Sama seperti pipa air yang tertekan batu, air di dalamnya akan terhambat. Kalau tekanan berlangsung lama, pipa bisa rusak atau pecah. Begitu pula pembuluh darah kita. Inilah mengapa kita harus mulai memperhatikan hal yang kelihatannya sepele, seperti cara kita meletakkan kepala di bantal, sudut leher saat tidur, atau arah miring tubuh. Hal-hal kecil ini ternyata bisa menjadi pembeda antara bangun dengan tubuh segar, atau bangun dengan tubuh yang tak lagi mampu bergerak. Pada bab selanjutnya, kita akan masuk pada inti pembahasan, posisi tidur yang paling berbahaya bagi lansia, bagaimana posisi ini bisa membunuh aliran darah ke otak, dan mengapa banyak dari kita tidak sadar sering melakukannya. Siapkan diri Anda, karena informasi ini bisa mengubah cara Anda tidur mulai malam ini juga. Sahabat lansia yang saya cintai, kini saatnya kita masuk ke inti pembahasan. Posisi tidur yang paling berisiko memicu stroke mendadak pada lansia adalah tidur telungkup dengan kepala menoleh ke samping dalam waktu lama. Sekilas, posisi ini mungkin terasa nyaman. Banyak orang merasa lebih leluasa bernapas atau merasa hangat ketika tidur telungkup. Tapi di balik rasa nyaman itu, ada bahaya besar yang mengintai. Mari kita bayangkan apa yang terjadi di dalam tubuh saat posisi ini berlangsung berjam-jam. Ketika kita tidur telungkup, dada dan perut menekan kasur. Leher biasanya diputar ke kanan atau kiri agar kita bisa bernapas. Nah, di bagian leher kita ada dua pembuluh darah besar bernama arteri karotis yang mengalirkan darah langsung ke otak. Saat kepala diputar terlalu lama ke satu arah, pembuluh darah ini tertekan oleh otot, tulang, dan jaringan di sekitarnya. Bagi anak muda, tekanan ini mungkin tidak begitu berpengaruh karena pembuluh darah masih elastis. Tapi pada lansia, pembuluh darah sudah kaku akibat penuaan, dan seringkali ada tumpukan plak kolesterol di dalamnya. Tekanan dari posisi tidur ini dapat menyebabkan aliran darah menjadi lambat, bahkan bisa memicu pecahnya plak. Begitu plak pecah, tubuh akan membentuk bekuan darah untuk menambalnya, dan bekuan inilah yang bisa menyumbat aliran darah ke otak. Inilah awal mula stroke. Selain masalah pada pembuluh darah, tidur telungkup juga memberi beban ekstra pada jantung. Saat dada tertekan, ruang gerak paru-paru menjadi sempit, sehingga oksigen yang masuk ke darah berkurang. Jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah, dan ini bisa memicu masalah serius bagi lansia yang punya riwayat penyakit jantung. Kasus seperti ini sering tidak disadari. Misalnya, ada seorang kakek berusia 68 tahun di Bandung. Beliau sehat-sehat saja, tidak ada keluhan berarti. Malam itu, beliau tidur telungkup seperti biasa karena merasa lebih nyenyak. Tapi paginya, istri beliau menemukan suaminya sulit berbicara dan tidak bisa menggerakkan tangan kiri. Setelah diperiksa di rumah sakit, dokter menyatakan beliau terkena stroke iskemik. Salah satu dugaan penyebabnya adalah posisi tidur yang membuat aliran darah ke otak terganggu semalaman. Memang, tidak semua orang yang tidur telungkup akan mengalami stroke. Namun, bagi lansia yang punya faktor risiko seperti darah tinggi, kolesterol tinggi, atau riwayat penyakit jantung, bahaya ini jauh lebih besar. Dan yang membuatnya berbahaya adalah, kita tidak akan merasakan gejalanya saat tidur. Kita baru sadar setelah kerusakan terjadi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali posisi ini dan mulai menghindarinya, terutama jika kita sudah memiliki tanda-tanda masalah pembuluh darah seperti sering pusing, kesemutan, atau leher terasa kaku. Pada bab berikutnya, kita akan membahas posisi tidur yang lebih aman, yang tidak hanya mencegah stroke, tetapi juga membuat tubuh lebih segar saat bangun. Perubahan sederhana ini bisa menjadi penyelamat nyawa Anda. Sahabat lansia yang saya hormati, setelah kita mengetahui posisi tidur yang berbahaya, sekarang saatnya membahas posisi tidur yang aman, nyaman, dan membantu menjaga kesehatan pembuluh darah serta mencegah risiko stroke. Tidur yang aman bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga tentang menjaga sirkulasi darah dan pernapasan tetap lancar sepanjang malam. Ada 3 posisi tidur yang direkomendasikan oleh banyak ahli kesehatan untuk lansia. 1. Tidur telentang dengan bantal rendah. Tidur telentang adalah posisi yang paling netral untuk tubuh. Saat telentang, tulang belakang berada pada posisi lurus,
leher tidak tertekuk, dan pembuluh darah di leher bebas dari tekanan. Gunakan bantal yang tidak terlalu tinggi, sekitar 8-12 cm, agar leher tetap sejajar dengan tubuh. Bantal yang terlalu tinggi membuat kepala terdorong ke depan, sementara bantal yang terlalu rendah bisa membuat leher menekuk ke belakang. Keduanya tidak baik untuk aliran darah. 2. Tidur miring ke kiri atau ke kanan. Posisi miring membantu mengurangi tekanan pada jantung dan menjaga saluran napas tetap terbuka. Bagi lansia yang punya masalah asam lambung, miring ke kiri lebih dianjurkan karena membantu mencegah asam naik ke tenggorokan. Tapi yang terpenting, ketika miring, pastikan kepala tidak menunduk atau mendongak terlalu tinggi. Gunakan bantal yang menopang kepala hingga sejajar dengan tubuh. 3. Menggunakan bantal di antara lutut. Bagi yang tidur miring, meletakkan bantal di antara lutut akan menjaga posisi pinggul dan tulang belakang tetap sejajar. Ini mencegah ketegangan pada punggung bawah dan membuat tidur lebih nyenyak. Selain itu, ada beberapa tips tambahan yang bisa membantu. Gunakan kasur yang tidak terlalu empuk. Kasur yang terlalu empuk membuat tubuh tenggelam dan bisa menyebabkan leher atau punggung melengkung berlebihan. Atur suhu kamar yang nyaman, tidak terlalu dingin atau panas, agar Anda tidak sering mengubah posisi tidur di tengah malam. Hindari bantal terlalu keras atau terlalu lembut. Bantal yang pas akan menopang leher dan kepala tanpa membuatnya menekuk. Biasakan tidur dengan posisi aman sejak awal malam. Jika terbiasa tidur telungkup, ubah secara bertahap. Misalnya, mulai dengan tidur miring, lalu gunakan bantal di depan tubuh untuk menahan agar tidak berbalik telungkup. Banyak lansia yang awalnya sulit mengubah kebiasaan posisi tidurnya. Wajar, karena tubuh sudah terbiasa bertahun-tahun. Namun, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan menjadi kebiasaan baru yang lebih sehat. Ingat, sahabat lansia, tidur adalah waktu tubuh untuk memperbaiki diri. Jika kita tidur dengan posisi yang tepat, tubuh akan bekerja maksimal untuk memperbaiki sel, memperlancar aliran darah, dan menjaga kesehatan otak. Sebaliknya, jika kita tidur dalam posisi yang salah, justru proses perbaikan ini terganggu, dan risiko penyakit berbahaya seperti stroke semakin tinggi. Di bab terakhir nanti, kita akan menutup pembahasan ini dengan pesan penting yang akan membuat Anda semakin yakin untuk mengubah posisi tidur mulai malam ini juga. Kita akan membicarakan bagaimana langkah kecil ini bisa menjadi penyelamat nyawa, dan mengapa informasi ini perlu dibagikan kepada orang lain. Sahabat lansia yang saya cintai, kita sudah membahas bersama tentang satu posisi tidur yang diam-diam bisa memicu stroke mendadak, serta posisi tidur yang lebih aman dan menyehatkan. Sekarang, izinkan saya menutup pembahasan ini dengan pesan yang benar-benar penting untuk keselamatan kita semua. Mungkin selama ini kita menganggap cara tidur hanyalah soal kenyamanan. Banyak yang berpikir, yang penting saya bisa tidur nyenyak, sudah cukup. Tapi nyenyak saja tidak cukup. Karena kualitas tidur sejati bukan hanya dari lamanya tidur, tetapi dari bagaimana tubuh kita berada dalam posisi yang tepat selama beristirahat. Perubahan kecil seperti menghindari tidur telungkup, menggunakan bantal yang pas, atau menambahkan bantal di antara lutut saat tidur miring, mungkin terdengar sepele. Tapi percayalah, hal kecil ini bisa menjadi pembeda antara bangun pagi dengan tubuh segar, atau bangun dengan gejala stroke yang mengancam nyawa. Ingat, stroke bukan penyakit yang memberi banyak peringatan. Ia bisa datang dalam hitungan menit, bahkan detik. Apalagi pada usia lanjut, di mana pembuluh darah sudah rapuh dan jantung bekerja lebih keras. Itulah sebabnya pencegahan harus dimulai sekarang. Malam ini juga, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai memperhatikan posisi tidur setiap malam. Jika Anda sering terbangun di posisi telungkup, coba atasi dengan bantal penahan di depan dada atau di samping tubuh. Jika leher terasa kaku setelah bangun, itu tanda posisi tidur Anda perlu diperbaiki. Jangan tunggu sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, bagikan informasi ini kepada orang-orang terdekat Anda. Kirimkan video ini ke grup keluarga, teman-teman di komunitas lansia, atau tetangga yang mungkin belum tahu. Kita tidak pernah tahu. Mungkin dari satu pesan yang kita sebarkan, ada nyawa yang terselamatkan. Terima kasih telah setia menonton video ini sampai akhir. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal makan dan minum, tetapi juga soal bagaimana kita tidur setiap malam. Mari kita berdoa.
Semoga Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan umur panjang yang penuh berkah. Semoga setiap malam kita bisa tidur dengan tenang, aman, dan bangun di pagi hari dengan tubuh segar dan pikiran jernih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk semua sahabat lansia di seluruh penjuru negeri. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan informasi kesehatan lainnya yang insya Allah akan bermanfaat untuk hidup kita. Jangan lupa, subscribe sekarang juga, nyalakan lonceng notifikasi, dan terus bersama kita di perjalanan menuju hidup sehat di usia emas.